Halo Sobat RSUD Hanau, perkenalkan saya Dr. Woody, dokter spesialis saraf RSUD Hanau. Dalam rangka memperingati Hari Stroke Sedunia, saya akan menjawab berbagai pertanyaan menarik dari Sobat Sehat yang telah dikirimkan melalui kolom tanya jawab di akun resmi RSUD Hanau. Mari kita simak penjelasannya. Baiklah, kita ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apa penyebab utama stroke? Jadi, secara umum, stroke dibagi menjadi dua bagian, yaitu stroke iskemik atau penyumbatan. Ada pula stroke perdarahan. Stroke iskemik biasanya paling banyak dijumpai bisa mencapai 80%. Untuk stroke perdarahan, bisa kita jumpai sekitar 20%. Namun, ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi stroke, baik iskemik ataupun perdarahan, yaitu merokok, pola hidup tidak sehat, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain. Pertanyaan kedua, bagaimana membedakan stroke ringan dan berat? Stroke ringan yang biasa kita kenal TIA atau transient ischemic attack itu dikenal juga dengan mini stroke atau stroke ringan. Nah, serangan stroke ini biasanya akan hilang dalam kurang dari 24 jam dan tidak menyebabkan kerusakan permanen atau kelumpuhan permanen. Dan untuk stroke yang berat yang biasanya menetap lebih dari 24 jam, biasanya pasien akan mengalami kerusakan permanen atau disabilitas permanen yang menetap seperti kelumpuhan separuh badan yang menetap ataupun bicara menjadi cadel dan sebagainya. Kita ke pertanyaan ketiga. Apakah stroke hanya menyerang orang tua? Jawabannya tidak. Pada zaman modern seperti ini, dengan pola hidup yang tidak teratur dan gaya hidup yang tidak bisa kita prediksi, itu dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, baik pada usia anak-anak, muda, ataupun yang sudah dewasa. Jadi, siapapun bisa terkena stroke. Pertanyaan keempat, apabila sudah ada gejala stroke, apakah bisa sembuh total? Nah, untuk kesembuhan pada pasien stroke, itu tergantung dari kondisi pasien dan keluarga yang mendukung. Ada beberapa faktor seperti tingkat keparahan stroke, apakah dia stroke ringan ataupun stroke berat. Yang kedua adalah rehabilitasi. Jadi pasien yang sudah terkena stroke biasanya harus menjalani tindakan-tindakan rehabilitasi untuk menghindari kekekuan pada otot-otot. Yang keempat adalah cepatnya penanganan. Nah, pasien-pasien stroke memang harus mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Jadi semakin cepat penanganannya akan mengurangi tingkat keparahan dari penyakit stroke dan bisa insya Allah kembali pulih total. Sekarang pertanyaan kelima, jika sudah terjadi sumbatan dan memiliki gejala stroke, apakah obat bisa menghilangkan sumbatan? Jawabannya iya. Jadi kita mengenal obat trombolitik yang bisa bekerja di 3-4,5 jam pertama. Kemudian ada trombektomi mekanik. Itu biasanya kita lakukan pada pasien yang mengalami serangan atau sumbatan di 6 jam pertama sampai 24 jam. Namun apabila sudah melewati itu, kita bisa menggunakan obat-obat anti platelet yang lain untuk membantu menghilangkan sumbatannya. Nah, kita ke pertanyaan terakhir. Kebiasaan atau pola hidup bagaimana yang paling sering menjadi pemicu stroke? Nah, kebiasaan yang paling berisiko adalah pola makan tidak sehat, merokok, stres, begadang, konsumsi alkohol yang berlebihan, itu banyak meningkatkan risiko terjadinya stroke. Jadi untuk generasi-generasi muda mungkin bisa dikurangi kegiatan-kegiatan yang seperti itu karena itu sangat berisiko untuk terjadinya stroke. Nah, Sobat Sehat RSUD Hanau, itu tadi merupakan penjelasan dan informasi saya tentang stroke. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan kita bisa lebih waspada dan bisa menghindari stroke lebih dini.
Selamat memperingati Hari Stroke Sedunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.